Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, kembali sore ini kita bersama-sama beribadah. Kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Juni ini. Saya masih akan berbicara tentang gereja, tentang tubuh Kristus. Dan di kesempatan ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menjadi gereja yang teguh, gereja yang kuat, gereja yang kokoh di tengah zaman yang tidak menentu ini. Mari kita sama-sama membaca di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Ibrani pasal 12 ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua paham bahwa kita hidup di dunia yang tidak menentu ya. Di akhir zaman ini ada yang namanya ketidakpastian global, relativisme menguasai dunia ini. Tidak ada yang pasti, perubahan zaman begitu cepat sehingga sulit diprediksi. Tentunya kita melihat bersama bagaimana konflik dunia internasional telah menggoncangkan dunia ya. Perang Iran-Israel melibatkan kekuatan global. Kita tidak tahu apa yang terjadi beberapa waktu yang akan datang, sekalipun sekarang ada gencatan senjata, tetapi sekali lagi saya mau mengatakan dunia sedang tidak menentu. Belum lagi masalah perubahan iklim yang ekstrim ya, perubahan cuaca yang sangat hebat, ada krisis ekonomi, ada inflasi, ada gejolak politik. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, kita melihat bahwa gereja juga mengalami tekanan dari dalam. Ada pengajar-pengajar sesat yang ingin menghancurkan kehidupan umat Tuhan. Ada penggembalaan yang menyimpang. Tidak lagi menggembalakan jemaat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ada umat Tuhan yang kehilangan arah, yang goyah imannya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, Paulus berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan ada kesukaran yang sangat hebat. Akan datang masa-masa sukar, dan masa sukar itu bukan akan datang saat inilah kita hidup di masa yang sukar itu. Masa-masa sukar itu sedang terjadi Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pentingnya apa? Bagaimana kita gereja Tuhan bisa tetap berdiri teguh di tengah dunia yang tidak menentu ini.
Bagaimana di tengah-tengah pergumulan yang hebat ini, kita tidak menolak Dia yang berfirman. Kita tidak menolak Yesus yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Allah yang menggoncangkan dunia dengan firman-Nya. Bagaimana kita tetap setia teguh di dalam iman kepadanya. Itu yang menjadi penting. Jangan sampai kesukaran-kesukaran dunia ini menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai masalah-masalah dunia ini menjauhkan kita dari persekutuan tubuh Kristus. Nah, sekali lagi, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang teguh, gereja yang kuat, gereja yang kokoh, tetap setia kepada Allah, tetap setia kepada Yesus, tetap setia kepada tubuh Kristus. Sekalipun dunia terus bergejolak. Bapak Ibu, jawabannya terletak pada dasar iman yang teguh dan panggilan kita sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu, kalau kita teguh di dalam iman, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah menolak Dia yang telah berfirman. Amin. Kalau kita hidup dalam panggilan sebagai kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, kita benar-benar menjadi anggota kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, maka sekalipun dunia bergoncang, kita atau gereja Tuhan akan tetap teguh sampai kedatangan Tuhan kembali. Amin. Mari saja kita melihat beberapa hal penting. Kebenaran tentang dasar iman kita yang teguh, supaya kita tidak tergoncang, supaya kita tidak menolak Dia yang sudah begitu mengasihi kita. Dan mari kita memahami panggilan kita yang sangat luar biasa, yaitu panggilan sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita lihat bagian yang pertama, Bapak Ibu. Saya mau menegaskan bahwa dunia ini akan tergoncang. Dunia ini akan digoncangkan, tetapi kerajaan Allah, tetapi firman Allah itu tidak tergoncangkan. Amin. Ini kebenaran yang sangat luar biasa. Saya baca lagi ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Perhatikan, pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa segala yang fana yang ada di atas muka bumi ini, apakah itu sistem politik, sehebat apapun sistem politik, pasti akan tergoncangkan. Amin. Apakah itu ekonomi, ekonomi sekuat apapun, negara hebat dengan ekonomi sekuat apapun akan dapat digoncangkan, bahkan akan tergoncangkan. Militer yang hebat sekalipun akan tergoncangkan, budaya dan institusi yang hebat, yang agung sekalipun akan dapat tergoncangkan. Tetapi satu hal, kerajaan Allah tidak pernah tergoncangkan. Ini kabar yang sangat luar biasa indah. Dan bahwa saudara dan saya yang menjadi anggota dari kerajaan Allah itu, kita juga tidak akan tergoncangkan. Ini iman yang harus kita bangun, Bapak Ibu. Dunia ini bisa berubah, tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Dia yang berfirman itu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Yesus yang berfirman itu akan tetap untuk selama-lamanya. Dunia akan binasa, tetapi tidak dengan firman Allah. Coba kita lihat Yesaya 40 ayat yang ke-8. Mungkin Om Pacal bisa baca Yesaya 40 ayat yang ke-8.
Yesaya 40 ayat yang Iya. ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, dunia ini akan tergoncangkan. Langit dan bumi yang kita lihat sekarang ini akan lenyap. Tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Sehingga kerajaan Allah juga akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara dan saya sebagai bagian dari kerajaan Allah juga akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Ini janji yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, bagaimana firman Allah itu bisa tetap untuk selama-lamanya? Karena firman Allah itu berasal dari pribadi yang kekal, dari pribadi Allah yang tidak berubah. Saudara, Alkitab yang saya ajarkan sore hari ini, firman Allah yang saya beritakan sore hari ini, itu kekal karena berasal dari Allah yang kekal, berasal dari Allah yang tidak berubah. Itu sebabnya firman Allah itu tidak akan tergoyahkan oleh waktu. Teruji dia. Firman Allah tidak akan tergoyahkan oleh budaya manusia. Firman Allah tidak tergoyahkan oleh kekuasaan manusia. Karena berasal dari Allah yang kekal, dari Allah yang tidak berubah. Coba Maliaki 3 ayat yang ke-6. Maliaki 3 ayat yang ke-6. Kita perlu memahami ayat-ayat ini. Maliaki 3 ayat yang Ya. ke-6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Amin Bapak Ibu. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Itu firman Allah. Dan firman Allah ini berdiri di atas kebenaran yang mutlak. Firman Allah berbeda dari opini manusia. Firman Allah berbeda dari tren manusia yang terus berubah-ubah. Firman Allah itu kebenaran yang sifatnya kekal. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Dan firman itu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Coba lihat Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke 89. 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Amin. Amin. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Dan firman Allah yang tetap teguh di surga itu digenapi dalam sejarah umat manusia. Firman Allah itu tidak pernah gagal. Terutama nubuat tentang Yesus Kristus mulai dari kelahirannya, pelayanannya, penganiayaannya, penyalipannya, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Semua sudah difirmankan sebelumnya. Bahkan kedatangannya kembali juga telah difirmankan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa tahu Tuhan pasti datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Firman Allah tidak pernah gagal. Segala nubuatnya, janji-janjinya, ketetapannya tidak berubah dan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Dan yang lebih utama lagi, firman Allah lah yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari kita bersyukur, makanya jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak Yesus sang firman yang menjadi manusia. Di tengah-tengah pergumulan sehebat apapun, setialah setia sampai mati. Coba 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Iya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, Iya. tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Iya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Firman Tuhan
tetap untuk selama-lamanya. Dan bahwa kita telah diselamatkan oleh firman Allah. Petrus menegaskan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Makanya mari kita mencintai firman Allah. Amin Bapak Ibu. Dunia sekarang ini sudah tidak peduli lagi terhadap kebenaran objektif. Banyak yang tidak peduli pada firman Allah. Orang lebih suka kepada kata-kata motivasi. Orang lebih suka kepada hikmat-hikmat manusia yang mengenakkan telinga, filsafat-filsafat manusia. Tetapi banyak yang tidak mencintai firman Allah. Saya nanti akan kemukakan tentang bagaimana penderitaan zaman ini mengekspos iman yang rapuh, mengekspos iman yang tidak sehat. Tetapi saudara dan saya mencintai firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Dan oleh firman itulah kita dilahirkan kembali. Bukan oleh selain firman Allah. Hanya firman Allah saja. Mari Bapak Ibu, segala sesuatu di dunia ini akan berlalu. Manusia, kekuasaan, kekayaan, apapun juga. Tetapi firman Allah tetap kekal. Dan firman Allah lah yang berkuasa menyelamatkan kita dan menuntun hidup kita di dunia yang semakin sukar ini sampai kepada kekekalan. Nah yang berikutnya, dunia ini akan goyah Bapak Ibu ya. Dunia ini bisa goyah, tetapi gereja Tuhan yang berdiri di atas batu karang yang teguh itu akan tetap kokoh. Amin. Ya, kita akan melihat bangsa bangkit melawan bangsa, ada banyak kehancuran di sana sini, ada banyak penderitaan di sana sini, tetapi gereja Tuhan akan tetap kokoh karena kita dibangun di atas batu karang yang teguh, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Coba kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 27. Silakan Om baca. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24 sampai Ya. 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, Ya. ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana gereja yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, itu akan tetap kokoh di tengah-tengah kesukaran zaman sekarang ini. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat apa sih rahasianya gereja itu bisa tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh, sekalipun dihantam badai dan gelombang kehidupan. Karena ya memang gereja itu dibangun di atas dasar firman, di atas dasar pendengaran dan ketaatan kepada firman Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, kita kuat, kita kokoh karena hidup kita dibangun di atas dasar pendengaran akan firman dan ketaatan kepada firman. Ini rahasianya, enggak ada yang lain. Makanya kenapa pengajaran itu sangat-sangat penting. Firman Allah bukan sekedar memuaskan intelektual kita, tidak. Tetapi firman Allah itu adalah makanan jiwa kita, makanan rohani kita. Karena setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia adalah orang yang hidupnya akan sangat kuat, akan sangat teguh dalam menghadapi berbagai macam badai kehidupan karena dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu batu karang yang teguh,
Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita setia mendengar dan melakukan firman. Amin. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu, mendengar dan melakukan firman. Hanya gereja yang taat pada firman Allah yang akan dapat menghadapi berbagai macam gelombang dalam kehidupan ini. Yang akan kuat dan tetap teguh dalam pergumulan apapun juga. Kalau kita tidak dibangun di atas dasar firman, pendengaran dan ketaatan kepada firman, kita tidak akan kuat, kita tidak akan kokoh. Ya, 4 hari ke belakang renungan audio saya berbicara mengenai berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Yang pertama yang penting adalah kita percaya kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Yang kedua adalah kita harus dibangun di atas dasar firman. Yang ketiga kita hidup di dalam doa. Dan yang keempat kita harus apa? Harus bergaul karib dengan Roh Kudus. Ini yang akan membuat kita tetap teguh dalam menghadapi kondisi dunia yang semakin sukar ini. Dan kalau gereja itu tetap teguh karena Kristus adalah batu karang yang tidak tergoyahkan. Amin. Bukan kita yang kuat, tetapi Yesus sebagai batu karang yang tidak tergoyahkan. Dialah dasar dari gereja. Jadi gereja yang mengutamakan Yesus, gereja yang menjadikan Injil sebagai pusat hidupnya, gereja yang hidup dalam pengajaran firman, gereja yang melayani dengan kasih akan menjadi kuat dan teguh meskipun badai melanda kehidupan gereja itu. Makanya mari kita teguh berpegang pada pengakuan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita tetap kokoh sebab Kristus adalah batu karang yang tak tergoyahkan. Dan badai sebesar apapun juga tidak akan dapat menggoncangkan dasar yang teguh. Badai sebesar apapun juga tidak dapat menggoncangkan Yesus Kristus. Dan kita yang ada bersama-sama dengan Yesus juga tidak akan pernah tergoncangkan. Rahasia kuat di dalam Tuhan adalah memiliki persekutuan yang benar dengan Yesus. Mari Bapak Ibu, gereja yang dibangun di atas batu karang yang teguh itu, Yesus Kristus Tuhan kita adalah gereja yang akan tetap kuat, tetap kokoh sampai kedatangan Tuhan kembali. Makanya mari memberi diri kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita haus dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kita akan sungguh-sungguh kuat dan kokoh dalam menghadapi hidup ini. Hal yang kedua, poin besar Bapak Ibu. Zaman ini, ya keadaan yang penuh dengan kesukaran ini, ternyata akan membuka kedok iman yang rapuh. Justru dunia ini digoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Dunia ini digoncangkan, yang dapat digoncangkan ini akan digoncangkan, ini sebagai batu ujian. Ini sebagai batu ujian. Apakah kita memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh? Kalau iman kita kokoh, kuat, kalau kita dibangun di atas dasar batu karang yang teguh itu, kita pasti akan bertahan. Tetapi kalau iman kita rapuh, iman kita tidak kuat, dibangun di atas dasar pasir, maka kita pasti akan ikut tergoncangkan. Makanya ingat ini Bapak Ibu, zaman ini akan membuka kedok iman yang rapuh. Apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini? Ketidakpastian, ketidakmenentuan, berbagai macam krisis yang terus akan semakin meningkat derajatnya, itu akan menguji, akan menggoncangkan apa yang dapat digoncangkan. Supaya yang tidak tergoncangkan itu akan tetap tinggal teguh untuk selama-lamanya.
Seperti apa sih iman yang rapuh, yang goncang, dan seperti apa sih iman yang kuat itu? Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, ini yang saya katakan sebagai bagaimana zaman ini membuka kedok iman yang rapuh. Seperti tadi saya sudah katakan di pendahuluan, bagaimana Paulus mengatakan keadaan manusia pada akhir zaman ini. Akan ada masa-masa yang sukar, karena ternyata manusianya itu imannya rapuh. Iman yang dapat digoncangkan, iman yang akan tergoncang ya menghadapi situasi dunia yang semakin sukar ini. Nah, apa itu iman yang rapuh menurut ayat-ayat ini Bapak Ibu? Iman yang rapuh yang akan tergoncangkan oleh situasi zaman sekarang ini, diantaranya adalah iman yang fokus pada diri sendiri. Jadi iman itu fokusnya pada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Perhatikan itu, ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi fokus percaya Yesus bukan karena mencintai Yesus, tetapi mencintai dirinya sendiri. Kemudian di ayat yang berikutnya dikatakan lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Itu ayat yang keempat, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini adalah iman yang fokus kepada diri sendiri, bukan fokus kepada Allah. Saudara, memang kita beribadah kepada Tuhan, tetapi jangan sampai kita fokus kepada diri kita sendiri. Kita mencari Tuhan untuk kepentingan kita. Kita mencari Tuhan untuk kesenangan kita sendiri. Ini fokus pada diri kita sendiri. Ketika firman Allah diberitakan, ketika perintah Allah dinyatakan, orang lebih menuruti hawa nafsunya sendiri daripada menuruti Allah. Ini iman yang sifatnya egosentris. Ini iman yang pasti akan tergoncang. Iman yang egosentris itu adalah iman yang menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memuaskan keinginan pribadi. Dia tidak menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya, tetapi Allah hanya sebagai alat untuk memenuhi keinginannya pribadi. Ini manusia zaman sekarang. Ya, bukankah ada banyak orang yang menyukai berkat dan berkat Tuhan, tetapi menolak salib, menolak menyangkal diri, menolak melayani Yesus, menolak melayani sesama. Ini yang saya sebut dengan budaya konsumen. Ke gereja karena kita ingin dihibur, karena kita ingin diberkati, kita ingin menikmati suasana yang nyaman, kita ingin mendengarkan berita-berita yang menyenangkan telinga. Bukan kita hadir karena kita mau menyembah Tuhan, karena kita menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, karena kita mau bersekutu sebagai tubuh Kristus untuk kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Tidak, fokusnya diri sendiri. Dan itu akan kelihatan di zaman-zaman ini saudara. Ada banyak orang yang menyukai kenyamanan, tetapi menolak kekudusan.
Saudara kalau sudah dinasihati, ditegur, waduh pasti akan marah, kecewa, meninggalkan persekutuan. Tetapi kalau merasa nyaman, aku nyaman di gereja ini ya, ini tempat yang sangat menyenangkan untuk beribadah. Saudara, ibadah tidak selalu menyenangkan, ibadah itu pengorbanan. Amin. Kata Rasul Paulus, orang yang beribadah itu pasti akan menderita. Saudara jangan sampai berpikir, aku enak nang gereja iki, aku nyaman. Aku enjoy. Aku bisa relax. Wah, itu belum ibadah Bapak Ibu ya. Itu belum ibadah. Karena barang siapa mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Pelayanan itu pasti pengorbanan, gak mungkin tidak. Kalau kita hanya ingin mencari senang sendiri, itu iman yang berpusat kepada diri sendiri. Iman yang fokus kepada diri sendiri, bukan iman yang fokus pada Tuhan. Ini iman yang sifatnya egosentris. Mari, ini adalah iman yang akan tergoncangkan di tengah-tengah kesukaran dunia ini. Orang yang mencari Tuhan hanya untuk kepentingannya sendiri, yang egosentris, yang tidak sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, yang tidak mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, tidak akan bertahan menghadapi goncangan yang akan terjadi. Iman yang rapuh berikutnya adalah iman yang hanya tampak luar saja. Tampak beriman secara fisik, secara jasmani, tetapi kosong di dalamnya, saudara. Tidak ada kekuatan rohani sama sekali. Iman hanya penampilan. Ya, kita membaca tadi ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi secara lahiriah mereka beribadah, mereka tampak duduk di dalam gereja, mereka ikut menyanyi, mereka ikut mendengarkan firman, tetapi sesungguhnya itu hanya di luar saja, tidak tidak sampai ke kedalaman hatinya, memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Inilah iman yang hanya tampak luar tetapi kosong di dalam. Ya, ini iman yang religius secara ritual, saudara ya. Dia ikut ritual, perjamuan Tuhan ikut, ya baptisan juga iya. Seremoni ibadah ia ikut, tetapi tidak mengalami transformasi hidup, tidak mengalami perubahan hidup rohani yang sejati. Dia seperti kubur yang dilabur begitu cantik, tetapi dalamnya itu tulang belulang. Jangan sampai kita memiliki iman yang rapuh seperti itu. Amin. Ya, memang kita hadir ke gereja, kita ikut menyanyi, kita memberi persembahan, kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi tidak ada transformasi hidup, tidak ada pertobatan yang sejati, tidak ada kekudusan, tidak ada rasa hormat kepada Allah. Ini ngeri, ibadah dijalankan secara lahiriah, tetapi tidak ada perubahan hati. Orang-orang yang seperti itu bisa saja aktif di gereja Bapak Ibu. Bisa saja aktif melayani, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Bisa saja saya mengkhotbahkan seperti ini. Saya khotbah tentang kekudusan, tentang iman yang murni, iman yang tidak tergoncangkan. Tapi di rumah, saya hidup dengan cara yang berbeda. Kalau di gereja semuanya alim-alim sekali saudara ya. Tenang gitu ya, kelihatan ramahnya. Tapi enggak tahu kalau di luar. Jangan sampai iman itu hanya tampak luar saja, tetapi kosong di dalam.
Kita tidak mau menjadi orang-orang yang munafik seperti itu. Amin. Karena orang dengan iman yang seperti itu akan tergoncangkan hidupnya, saudara. Coba Titus 1 ayat yang ke-16. Titus 1 ayat yang ke-16. Titus 1 ayat 16. Ya. Mereka mengaku mengenal Allah, Iya. tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, ini iman yang tampak luar. Mengaku mengenal Allah, mengaku melayani Yesus, tetapi dengan perbuatan mereka dikatakan mereka menyangkal Yesus, menyangkal Allah. Mereka dikatakan keji, durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Bapak Ibu, orang-orang yang imannya seperti ini, ya, yang religius secara ritual, tetapi tidak ada perubahan hidup, tidak ada perubahan hati, tidak ada pertobatan yang sejati, tidak akan bertahan menghadapi dunia yang semakin sukar ini. Imannya akan tergoncangkan. Makanya mari kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu kata firman Allah tadi. Beribadah dengan syukur, dengan iman yang murni, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan, iman yang mengubah kehidupan kita. Nah, lalu seperti apa lagi? Iman yang rapuh itu iman yang seperti apa? Iman yang tidak terlihat dalam kasih dan karakter Kristus. Ya, imannya tidak menghasilkan buah-buah karakter, tidak menghasilkan buah kasih yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Ya, lihat, kita melihat tadi ayat yang keberapa tadi? Coba kembali ke 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Coba kita lihat lagi, Om Pacel. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Iya, coba lihat itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Iya. dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Iya. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Iya. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Coba, imannya tidak terlihat dalam kasih, dalam perbuatan baik. Tidak ada karakter ilahi, tidak ada buah roh, tidak ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya itu. Dikatakan seperti apa mereka itu? Mereka itu menyombongkan diri. Mereka itu suka membual. Lihat, imannya tidak nyata dalam kasih. Kemudian mereka menjadi pemfitnah. Wah, ini keji sekali. Ada yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka berontak terhadap orang tua. Bagaimana, adakah anak-anak yang memberontak kepada orang tua? Mereka tidak tahu berterima kasih. Kristen mengaku percaya, mengaku mengenal Allah, tapi tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan iman yang sehat, tidak mau berdamai bahkan, sukanya bertengkar, sukanya berkelahi. Orang Kristen tapi suka menjelekkan orang lain. Tidak dapat mengekang diri, bahkan dikatakan garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Bahasa sekarang sumbu pendek. Ya, cepat marah. Responsif, tetapi responsif yang negatif. Bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah iman kita terlihat dalam kasih? Haleluya Bapak Ibu. Apakah iman kita terlihat dalam karakter Kristus? Apakah ada buah roh?
Apakah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita? Ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Haleluya. Jangan sampai Kristen tapi ngamuan, saudara ya. Ya, Kristen tetapi cengel, kata orang mana itu, cengel itu, bahasa Jerman itu ya. Kalau bahasa Korea begedut karpe dewek gitu saudara ya. Cardi B, seperti siapa itu tokoh di humor itu, seperti Mukidi. Kenal Mukidi? Kadang-kadang mampir di TikTok saya itu ada Mukidi yang seperti itu. Kalau orang imannya seperti itu, tidak terlihat dalam kasih, dalam karakter Kristus, enggak akan bertahan menghadapi kesukaran dunia zaman akhir ini. Amin Bapak Ibu. Itu mengerikan. Ini menunjukkan bahwa iman sekali lagi tidak menghasilkan buah roh. Ini iman yang rapuh. Kemudian, iman yang rapuh adalah iman yang tidak dapat menahan diri dari dosa dan dari mencintai dunia ini. Kristen, tetapi masih tetap hidup di dalam dosa. Kristen, tetapi masih mencintai dunia ini. Karena dikatakan suka mengkhianat, ya, tidak setia, garang. Ini orang kan yang tidak bisa menahan dirinya dari dosa. Kita melihat teladan dari Daniel ketika ada kesempatan untuk mencemarkan dirinya dengan makanan enak dan lain sebagainya. Dia memilih untuk tidak mencemarkan dirinya. Seperti Yusuf. Ketika dia digoda oleh istri Potifar berulang-ulang. Dia memilih menderita di penjara daripada harus hidup di dalam dosa. Iman yang tidak dapat menahan diri dari dosa seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah iman yang akan tergoncang. Ini iman yang rapuh, ini iman yang tidak tahan uji, mudah sekali jatuh ketika dicobai, ya dicobai dikit aja. Kalau kata orang Jawa ndak kenean ya, ini wong Kristen tapi ndak kenean, digodot titik wis ngambek gitu saudara ya. Ada yang ndak kenean seperti itu, kesinggung sedikit udah bawaannya udah marah aja kan begitu ya. Ini orang-orang beriman yang tidak memiliki disiplin rohani sama sekali. Orang-orang yang tidak hidup di dalam pertobatan yang sejati. Iman yang seperti itu akan rapuh. Dan orang dengan iman yang seperti itu hidupnya akan tergoncangkan. Kita akan tetap kuat menghadapi dunia sekarang ini. Kalau dasar iman kita teguh dan kita hidup sebagai warga kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Amin. Tetapi berbeda dengan iman yang sejati Bapak Ibu. Iman yang sejati adalah iman yang berpusat kepada Kristus. Amin. Bukan kepada diri sendiri. Bukan iman yang egois, bukan iman yang egosentris, suka berkat tetapi tidak mau salib. Suka dilayani tetapi tidak mau melayani. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, Ya. tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya, ini iman yang berpusat kepada Kristus. Perhatikan, kita melakukan pertandingan iman ini. Kita menjalani hidup di dalam iman kita kepada Yesus. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dengan ikut pimpinan Yesus.
terus bertumbuh di dalam kesempurnaan, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Nah ini, tekun memikul salib. Dan kalau kita tekun memikul salib, akan ada sukacita yang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Ini iman yang berpusat pada Kristus. Ya, iman yang sejati itu adalah iman yang berbuahkan kasih, iman yang berbuahkan pengudusan, iman yang berbuahkan ketaatan. Saudara, kalau orang sungguh-sungguh percaya Yesus, kasihnya itu akan dapat dilihat, dapat dirasakan. Ya, kekudusannya itu nyata. Ketaatannya dapat dilihat oleh semua orang. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati, pada hakikatnya adalah mati. Amin Bapak Ibu. Iman yang tidak menghasilkan kasih, iman yang tidak menghasilkan pengudusan, iman yang tidak menghasilkan ketaatan kepada firman, pada hakikatnya itu adalah iman yang mati. Makanya iman yang hidup adalah iman yang membuahkan kasih, pengudusan, dan ketaatan. Dan iman yang sejati adalah iman yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Iman yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Coba kita lihat Roma 8 ayat yang ke-13. Roma 8 ayat yang ke-13. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Orang yang percaya mengandalkan Roh Kudus, taat kepada pimpinan Roh Kudus, mematikan keinginan-keinginan daging oleh karena ketaatan kepada Roh Kudus, maka dikatakan apa di situ? Bahwa kita akan hidup, kita akan memperoleh kemuliaan kekal. Karena hidup di sini adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup kekal di dalam kemuliaan. Dan iman yang sejati adalah iman yang tidak terguncangkan, iman yang tetap setia di dalam ujian dan pencobaan. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau memiliki iman yang sejati, iman yang bertahan dalam ujian, iman yang tetap setia. Karena kita tahu bahwa ujian terhadap iman kita itu akan membuktikan kemurnian iman kita. Dan saat kita dimurnikan iman kita akan memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan, memperoleh kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Siapa yang tidak menginginkan puji-pujian? Saudara, kita senang kalau dipuji. Amin Bapak Ibu. Tetapi pujian manusia seringkali menyesatkan. Tetapi kalau Allah yang memuji kita, itu pujian karena kita memiliki iman yang murni. Amin. Siapa yang tidak suka kemuliaan dan kehormatan? Kemuliaan dan kehormatan yang diberikan manusia seringkali juga menyesatkan, mislead saudara, misleading itu. Membawa kita kepada kecongkakan, kesombongan. Tetapi puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan yang diberikan Allah kepada kita, itu karena kita memiliki iman yang murni, iman yang sejati, iman hidup,
iman yang hidup, iman yang memuliakan Allah. Itu sebabnya zaman ini akan menyaring gereja. Semua yang dapat berubah akan digoncangkan supaya kelihatan bahwa yang tidak terguncangkan itu akan tetap bertahan untuk selama-lamanya. Zaman ini akan menyaring kita semua Bapak Ibu. Apakah iman kita hanya tampak religius? Ataukah iman kita adalah iman yang hidup? Iman yang berdasar kepada Roh Kudus? Apakah ibadah kita hanya sekedar rutinitas? Ataukah kita sungguh-sungguh mengejar kekudusan? Ini akan terbukti dengan situasi zaman yang semakin sukar ini. Orang-orang yang sesungguh-sungguhnya memiliki iman yang sejati. Di tengah-tengah penderitaan dia tetap setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu. Jangan seperti orang-orang di luar sana yang hanya beragama di mulut tetapi mati di dalam hatinya saudara ya. Tampak religius di luar tetapi di dalamnya kosong. Di zaman yang tidak menentu ini Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Dia mau mempersiapkan kita menjadi mempelai yang kudus, mempelai yang layak untuk menyambut kedatangan Kristus kembali. Mari Bapak Ibu, kita tidak menolak firman. Amin. Kita mau membangun iman yang teguh, iman yang hidup, iman yang murni. Jangan biarkan ya kita hidup dengan iman yang rapuh, iman yang egois, iman yang egosentris. Iman yang hanya tampak luar tetapi kosong di dalam. Iman yang tidak berbuah-buahkan kebenaran. Iman yang tidak dapat bertahan melawan dosa dan kejahatan. Iman yang menuntun kepada penghukuman yang kekal. Mari kita mau menjadi gereja yang kokoh, gereja yang kuat. Karena kita dibangun di atas batu karang yang teguh. Itulah firman Allah, itulah Yesus Kristus. Supaya kita layak menyongsong Dia saat Dia datang kembali. Amin. Mari sama-sama kita.